Polisi bongkar kasus sindikat pembuat uang palsu senilai 22 miliar rupiah. Polda Metro Jaya masih memburu 2 orang yang terlibat dalam sindikat pembuat uang palsu senilai 22 miliar rupiah. Salah satunya adalah seseorang berinisial P yang berperan memesan uang palsu. Nama P kini sudah masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, polisi. Bahwa orang berinisial P ini masih statusnya dalam pengejaran. Kita sudah menerbitkan DPO ke Saudara P, ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Wira mengatakan, pihaknya belum mengetahui latar belakang dari tersangka P. Ia mengaku akan memberikan penjelasan lebih lanjut setelah berhasil menangkap P. P ini kalau sudah dapat ditangkap, kita konferensi pers, kata dia. Sementara itu, 1 orang lainnya yang masih diburu yaitu berinisial U yang menyewakan kantornya sebagai tempat pengepakan dan penyimpanan uang palsu. U disebut berprofesi sebagai akuntan publik yang berkantor di Jalan Srengseng Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Lokasi TKP uang terakhir dilakukan penindakan, selain digunakan produksi uang palsu, kantor tersebut dijadikan kantor akuntan publik. Nanti kita dalami apakah untuk mengelabui atau disewakan, ungkap Wira. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menangkap dan menetapkan 4 orang sindikat pembuat uang palsu sebagai tersangka. Sindikat ini dipimpin oleh tersangka berinisial M alias Mul yang kemudian merekrut 3 orang lainnya berinisial FF, YS alias Ustadz, dan F. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, keempat tersangka mulanya menyewa sebuah gudang kosong di Gunung Putri, Bogor, untuk membuat uang palsu. Mereka mendapat pesanan dari seseorang berinisial P untuk memproduksi uang palsu sebanyak 220.000 lembar pecahan Rp100.000 atau senilai 22 miliar rupiah. Produksi uang palsu dilakukan pertama di gudang di daerah Gunung Putri, kata Wira saat merilis kasus ini di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Namun, masa sewa gudang tersebut habis ketika proses produksi uang palsu baru mencapai 50%. Mereka pun pindah dan melanjutkan pembuatan uang palsu di sebuah villa di wilayah Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat. Maka para tersangka pindah ke villa di Sukaraja, Sukabumi, yang mana dalam memperoleh lokasi villa tersebut dibantu oleh Saudara YS maupun Saudara FF untuk dijadikan lokasi melanjutkan produksi uang palsu tersebut sampai dengan 100%, ungkap Wira. Setelah merampungkan proses produksi, para tersangka mencari tempat untuk menyimpan ratusan ribu lembar uang palsu tersebut. Mereka akhirnya berpindah ke kantor akuntan publik di Jalan Srengseng Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Mengingat pembeli uang tersebut berada di wilayah Jakarta, maka tersangka M mencari tempat daerah Srengseng Raya, yang disewakan sebagai kantor akuntan publik, ujar Wira. Namun, jajaran Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan transaksi jual-beli uang palsu tersebut. Berdasarkan pengakuan tersangka M, uang palsu itu akan dijual dengan mekanisme 1:4. Artinya, jika uang palsu senilai 22 miliar rupiah itu dijual, maka tersangka bakal mendapatkan uang asli sebanyak 5 miliar rupiah. Nanti akan dibayarkan dengan sistem 1:4 dengan uang asli. Artinya, 4 uang palsu ditukar dengan 1 uang asli, ujar Wira. Ia mengungkapkan, uang palsu tersebut nantinya bakal digunakan sebagai pengganti uang asli yang akan dimusnahkan atau disposal oleh Bank Indonesia. Uang asli yang dimusnahkan itu adalah uang dalam kondisi rusak. Uang palsu yang diproduksi tersangka nanti dijadikan bahan untuk menukar uang yang akan didisposal oleh Bank Indonesia, ungkap dia. Polisi menemukan mobil Toyota Hilux berplat dinas TNI di kantor akuntan publik yang dijadikan tempat penyimpanan uang palsu senilai 22 miliar rupiah di Srengseng, Jakarta Barat. Kapendam Jaya Kolonel Infantri Deki Rayusah Putra membenarkan bahwa mobil itu adalah milik TNI Angkatan Darat. Deki mengatakan, mobil Hilux tersebut tercatat dalam daftar peralatan Kodam Jaya. Sementara, pemilik mobil Hilux itu merupakan seorang purnawirawan TNI yang sudah pensiun pada 2021 silam. Mobil plat dinas TNI tersebut dipinjam oleh salah satu tersangka berinisial FF. Namun, tersangka tidak menjelaskan tujuannya saat meminjam mobil itu. Media pernah bertanya kepada kami terkait hal ada di TKP terdapat satu mobil jenis Hilux berplatkan nomor dinas. Kebetulan nomor dinas tersebut di situ tertera jelas punyanya milik Kodam Jaya. Untuk itu biar tidak bertanya-tanya, kami ingin menyampaikan bahwa benar adanya bahwa mobil dinas tersebut adalah terdaftar di dalam daftar kapal Dam Jaya
selaku yang berhak mengeluarkan nomor dinas di Paldam Jaya. Akan tetapi pemiliknya adalah Kolonel CHB yang sudah pensiun, Bapak R. Jarod, sudah pensiun di tahun 2021. Dan juga nomor polisi tersebut, yakni nomor dinas tersebut, di situ terdaftar dari tahun 2020 dan habis masanya di tahun 2021. Berarti nomor tersebut sudah tidak sah digunakan. Dan mobil tersebut juga dia hanya meminjam nomor polisi untuk kegiatan dinas seharusnya. Yang paling terakhir adalah yang kami sampaikan, beliau berada di wilayah Jawa Barat dan mobil tersebut berada di TKP, dipinjam oleh keluarganya, salah satu tersangka, diparkirkan di garasi di samping tempat TKP. Untuk yang lainnya nanti kami juga membawa Paldam Jaya. Untuk dalam kasus ini masih dalam penyidikan keberadaannya bagaimana, kami juga terus bertanya bersinergi dengan pihak Dirkrim. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi mengungkap modus operandi sindikat pembuat uang palsu senilai 22 miliar rupiah. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menangkap dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempatnya yaitu M alias Mul, FF, YS alias Ustadz, dan F. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan tersangka M mulanya membeli peralatan untuk membuat uang palsu pada awal April 2024. Peralatan itu kemudian disimpan di sebuah villa di wilayah Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat. Setelahnya, M mendapat pesanan untuk memproduksi uang palsu dari seseorang asal Jakarta berinisial P. Nantinya, uang palsu itu akan dijual dengan mekanisme 1:4. Artinya, jika uang palsu senilai 22 miliar itu dijual, maka tersangka bakal mendapatkan uang asli sebanyak 5 miliar rupiah. Wira mengungkapkan uang palsu tersebut nantinya bakal digunakan sebagai pengganti uang asli yang akan dimusnahkan atau disposal oleh Bank Indonesia. Untuk memproduksi uang palsu yang selanjutnya disimpan di sebuah gudang di daerah Gunung Putri. Selanjutnya, Saudara M mendapat pesanan dari orang Jakarta yang berinisial P, bahwa orang yang berinisial P ini masih statusnya dalam pengejaran untuk uang palsu yang diproduksi oleh para tersangka nantinya akan dibayarkan dengan sistem 1:4 dengan uang asli. Artinya apabila 4 uang palsu ini akan ditukar dengan 1 lembar uang asli, yang mana uang palsu yang diproduksi oleh para tersangka nantinya akan dijadikan bahan untuk menukar uang yang akan didisposal oleh Bank Indonesia. Artinya bahwa uang palsu ini nantinya akan dijadikan alat untuk menukar terhadap uang asli yang akan didisposal oleh Bank Indonesia.